banyak orang-orang yang illiterate ya, yang literasinya itu kurang ya, selalu berkoar-koar, selalu membuat narasi ya, narasi yang sesat dan menyesatkan bahwa ya desa itu, pemerintahan desa sekarang ini adalah pemerintahan asli. Aslinya di mana? Orang itu bentukan Belanda kok dikatakan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pemerintahan lokal di Indonesia atau local government di Indonesia. Pada episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang awal mula ya, pemerintahan lokal di Indonesia, yaitu dimulai pada zaman Hindia Belanda, tepatnya mulai dibuka itu setelah pemerintah Hindia Belanda itu mengundangkan desentralisasi wet tahun 1903. Nah, sebetulnya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 itu bukan sebuah undang-undang yang utuh, bukan ya. Hanya itu sebuah amandemen ya. Amandemen pasal 68 dari yaitu semacam undang-undang dasarnya, begitulah ya, undang-undang dasar Hindia Belanda yang dikenal dengan Regeringsreglement ya, singkatannya RR. Itu tahun 1854 ya. Nah, di dalam RR 1854 itu pada pasal 68, nah itu diamandemen menjadi 68A, 68B, dan 68C. Nah, melalui amandemen pasal 68 itulah maka dibentuk namanya daerah-daerah otonom yang dalam bahasa Belanda disebut Zelfbestuur. Zelf itu sendiri, bestuur pemerintahan, yaitu pemerintahan sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah jadi satuan-satuan pemerintahan yang sudah ada, yaitu pemerintahan sentralisasi. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh Daendels itu adalah pemerintahan sentralisasi, yaitu yang pusatnya di bawah pimpinan gubernur jenderal, di bawahnya residen, di bawahnya lagi adalah asisten residen, di bawahnya lagi adalah regen itu bupati bahasa lokalnya, di bawahnya lagi ada namanya adalah distrik hoofd, itu adalah bahasa lokalnya namanya Wadana, di bawah Wadana ada namanya onder distrik hoofd, nah, itu bahasa lokalnya adalah asisten Wadana atau camatnya. Itu adalah satu sistem pemerintahan sentralisasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903, maka pada residen itu punya wilayah namanya Gewest. Nah, Gewest itu kemudian dirubah menjadi provinsi. Nah, provinsi itu kemudian nomenklaturnya menjadi provinsi. Nah, kemudian di dalam provinsi itu dibentuk namanya Dewan Provinsi, yaitu Raad, Provinsi Raad ya. Jadi Dewan Provinsi. Nah, kemudian ya di bawah provinsi maka dibentuk satu lembaga baru, yaitu Gemeente. Nah, Gemeente itu adalah ya komunitas-komunitas Belanda, jadi orang-orang Belanda yang membentuk
membentuk pemukiman ya di kota-kota besar, di Jakarta, di Batavia ya, di Mr. Cornelis sekarang Jatinegara itu. Kemudian juga di Boitensok itu Bogor, Bandung, di Sukabumi, Cianjur ya, Semarang, Bandung, Surabaya, Malang ya. Itu ada sebuah komunitas Belanda yang kemudian dia kemarin sudah saya jelaskan, dia menuntut ya untuk diberi pemerintahan baru. Nah, dengan undang-undang desentralisasi itulah maka pemerintah Belanda kemudian mengabulkan. Jadi komunitas-komunitas itu kemudian diakui ya, dalam teori ini namanya teori erkenning ya. Nah, itu diakui sebagai satu satuan pemerintahan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri ya. Jadi disitulah ya kata-kata mengatur itu dalam bahasa Belanda disebut regeling, kemudian mengurus itu bestuur, itu mengurus regeling and bestuur, yaitu mengatur dan mengurus householding, itu rumah tangganya sendiri, yaitu urusan-urusan yang didesentralisasikan itu, yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada gemeente-gemeente itu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang pemerintahan desa. Nah, ini menarik ya. Jadi pada tahun 1903 itu, ya di dalam politik etis Belanda, itu sudah membuka ya, memberikan pengakuan kepada komunitas-komunitas Eropa yang kemudian membentuk gemeente-gemeente Eropa itu ya, sehingga terbentuklah ya pemerintahan gemeente, bahasa lokalnya itu pemerintahan kota praja ya. Kota itu wilayah, praja itu pemerintahan kota lah ya. Kota praja Batavia, kota praja Boitensok itu Bogor, kota praja Bandung bahasa lokalnya, kemudian kota praja Sukabumi dan seterusnya ya. Nah, kemudian pada 3 tahun kemudian, maka pemerintah Hindia Belanda itu mengundangkan, jadi malah mengeluarkan ordonansi. Jadi ordonansi itu undang-undang bahasa kita sekarang ya. Nah, ordonansi tentang apa? Ordonansi tentang gemeente pribumi. Lah ini menarik sekali ya. Jadi kalau pembentukan gemeente Eropa itu hanya mengamandemen pasal 68, satu pasal saja diamandemen menjadi 3 pasal, tetapi untuk pembentukan gemeente pribumi itu adalah satu ordonansi yang utuh ya, dan pasalnya itu ada 27. Banyak kan? Ya. Lah gemeente pribumi itu apa? Gemeente pribumi itu bahasa lokalnya adalah desa, nagari, kampung, dan lain-lain itu ya. Jadi gemeente pribumi itu kota praja pribumi ya, dalam bahasa lokalnya itu sebetulnya gemeente, inlands gemeente, bahasa Belandanya adalah Inland Gemeente Ordonansie, singkatannya IGO. Itu tahun 1906. Jadi 3 tahun setelah Belanda membentuk pemerintahan kota praja Eropa, ya, kemudian membentuk lagi yang namanya adalah Inlands Gemeente. Inlands itu pribumi, Gemeente itu kota praja pribumi, gitu ya. Nah, jadi disinilah ya banyak orang-orang yang illiterate ya, yang literasinya itu kurang ya, selalu berkoar-koar, selalu membuat narasi ya, narasi yang sesat dan menyesatkan bahwa ya desa itu, pemerintahan desa sekarang ini adalah pemerintahan asli. Aslinya di mana? Orang itu bentukan Belanda kok
dikatakan asli. Namanya bener, namanya pemerintah desa, itu asli namanya. Sama dengan kabupaten, namanya asli. Pejabatnya pun juga bupati asli, dari kata adipati. Kabupaten dari kata kadipaten, ya. Itu memang nama itu asli. Itu asli namanya ya, itu asli dari zaman Mataram, bahkan mungkin zaman Majapahit ya. Itu dari kata adipati, wilayahnya namanya kabupaten. Tetapi bupati dan kabupaten hari ini itu bukan bupati dan kabupaten zaman Mataram, bukan. Itu namanya doang yang asli. Sama dengan desa, nagari, gampong, ya, marga, dan lain-lain itu, ya, namanya asli, ya, tetapi itu buatan Belanda, ya. Nah, pertama kali desa itu, ya, dibuat oleh Belanda dengan cara mengakui komunitas, ya. Jadi komunitas-komunitas yang ada di Jawa waktu itu namanya desa ya, kemudian juga di tempat lain namanya nagari di Minang, di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Selatan namanya marga, di Aceh namanya gampong ya. Nah itu kemudian diakui sebagai badan hukum ya, sama dengan Gemeente Eropa itu. Jadi komunitas-komunitas Belanda dan Eropa itu kemudian diakui sebagai rechtsperson, dalam bahasa Belanda namanya rechtsperson ya, diakui sebagai badan hukum ya. Sama ini, jadi komunitas asli ini kemudian diakui sebagai badan hukum ya, kemudian dikontrol ya. Kalau Gemeente Eropa itu dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan formal. Tetapi untuk Gemeente pribumi, inland Gemeente, itu tidak. Dia hanya dikontrol saja oleh pemerintahan Eropa. Nah ini bedanya di sini ya. Jadi curang itu, Belanda itu curang ya. Ketika untuk bangsanya sendiri, ini dibentuk satuan pemerintahan dengan cara pengakuan, dengan erkening atau recognizing ya dalam bahasa Inggrisnya, kemudian dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan Eropa, sistem pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan untuk komunitas pribumi itu juga dibentuk, diakui sebagai badan hukum juga ya, sebagai rechtsperson juga. Hanya untuk inland Gemeente itu tidak dimasukkan di dalam satu sistem pemerintahan Eropa. Dia ditaruh di luarnya. Di dalam bahasa Belanda namanya adalah indirect bestuur. Ya, indirect itu tidak langsung, bestuur pemerintahan. Sedangkan untuk Gemeente Eropa itu direct bestuur, yaitu dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan langsung. Direct itu langsung. Ya. Nah, apa yang dibuat oleh Belanda, pengaturannya itu bagaimana untuk desa itu ya. Desa itu tadi dibuat undang-undang namanya IGO, Inland Gemeente Ordonansie. Nah, kemudian dibuat lagi peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintahnya itu pada tahun yang sama, pada tahun 1906 ya, itu dibuat peraturan pemerintah namanya adalah nomornya 83, namanya adalah Regelen Omtrent Get Beheer en Anderes Huishoudelijk Bilangen der Inlandsgemeenten in Governmentan Landen. Artinya apa? Yaitu peraturan tentang pengelolaan urusan rumah tangga. Nah, jadi sangat jelas ya, jadi bahwa otonomi rumah tangga desa itu diatur di dalam satu peraturan pemerintah, dalam satu regelen, itu peraturan pemerintah bahasa sekarang ya. Lagi-lagi kalau masih ada orang ya yang membuat narasi bahwa desa itu mempunyai otonomi asli
saya minta baca dong ya. Jadi lembaran negara nomornya 83 tahunnya 1906 ya, tentang pengelolaan rumah tangga desa dalam bahasa kita ya. Nah, saya nggak tahu ya, mereka yang selalu menarasikan bahwa desa mempunyai otonomi asli itu bacaannya bacaan apa ya? Karena ketika ngomong begitu tidak pernah menunjukkan bacaan yang jelas, referensi yang jelas. Hanya selalu ngomong aja bahwa desa itu mempunyai otonomi asli. Otonomi apa? Yang asli itu apa ya? Karena di dalam reglen tersebut, di dalam peraturan pemerintah tersebut, itu sudah ditetapkan otonominya, yaitu apa? Yaitu dia harus mengelola ya, mengelola infrastruktur desa ya, yaitu jembatan, kemudian jalan, gorong-gorong, kemudian juga membuat anggaran belanja, kemudian juga mengurus cacar, mengurus apa namanya lagi itu keuangan desa ya, kemudian juga mengurusi tanah desa, mengurusi lagi guru desa dan lain-lain. Itu diatur di dalam reglen ini gitu. Jadi nggak ada namanya otonomi desa asli, itu sudah nggak ada ya. Nah, kemudian ada lagi yang memproduksi narasi lagi bahwa yang namanya pemilihan kepala desa itu katanya, kata orang-orang itu dan mereka itu kemudian yang mendesain ya, yang menyusun undang-undang desa yang sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatakan juga bahwa pemilihan kepala desa itu adalah otonomi asli. Asli mana? Karena pemilihan kepala desa itu pertama kali dibuat oleh Raffles tahun 1814 ya. Sebelum Raffles membuat kebijakan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada namanya pemilihan kepala desa, itu tidak ada. Itu tuh hanya kebijakan Raffles dalam rangka untuk penarikan pajak. Jadi pada tahun 1811 ya. Jadi pemerintahan Belanda Perancis kemarin sudah saya jelaskan, pemerintahan Belanda Perancis yaitu pemerintahan Hindia Belanda, tetapi penguasanya adalah orang Perancis, yaitu Louis Bonaparte itu, Bonaparte, ya, adiknya Napoleon. Nah, itu diserang Inggris, Hindia Belanda, dan kalah. Jadi Hindia Belanda kalah akhirnya, ya, Hindia Belanda itu yang pemerintahan Belanda Prancis itu ya menyerah kepada pasukan Inggris di bawah Letnan Jenderal Raffles ya. Akhirnya kekuasaan berpindah kepada Raffles. Raffles sebagai gubernur jenderal di Batavia ya. Itu tahun 1811. Nah, pada tahun 1814 ya, Raffles mengeluarkan kebijakan yang sangat terkenal namanya revenue instruction, yaitu perintah untuk mendapatkan uang lah kira-kira begitu ya. Nah, di dalam kebijakan ini, revenue instruction inilah maka dibuat kebijakan pemilihan kepala desa. Nah, apakah itu untuk demokratisasi? Bukan, ini salah lagi ya. Pemilihan kepala desa itu adalah untuk mencari orang kuat, ya. Loh, gimana latar belakangnya dan kemudian pola pikirnya bagaimana? Jadi begini. Jadi sebelum Raffles membuat kebijakan pemilihan kepala desa itu kan raja kecil. Kemarin sudah saya jelaskan ya, raja di desa, raja pada tingkat komunitas ya.
Nah, dia itu tunduk kepada bupati. Bupati itu raja, raja juga ya, raja sedang gitulah ya. Nah, kemudian bupati tunduk lagi kepada raja di raja, yaitu Raja Mataram itu ya. Nah, kepala desa, lurah sebutannya itu raja-raja di desa ya. Dia sudah ratusan tahun ya. Tugasnya dia itu hanya menarik upeti. Upeti serahkan kepada Demang, Demang serahkan kepada Bupati, Bupati serahkan kepada Raja Mataram. Ratusan tahun begitu. Ya. Nah, kemudian ketika Raffles memberi tugas kepada para lurah itu untuk menarik pajak, ya, nggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang ngerti itu, gimana narik pajak itu, gitu kan. Nah, akhirnya dan kemudian ketika diperintah itu ya banyak yang gagal ya. Tidak loyal karena Raffles itu kan menggunakan sistem pemerintahan modern. Jadi mengangkat yang namanya onder district hood itu ya. Itu diangkat oleh Raffles sebagai tangan panjang pemerintah pusat. Sementara para lurah itu dia lebih loyal kepada bupati tradisional gitu, sehingga dia nggak patuh gitu. Maka kebijakan Raffles untuk menarik pajak itu dikatakan gagal. Ya. Oleh karena itu maka dibuat aturan baru. Aturannya mudahnya begini. Para kepala desa lama yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebijakan baru harus minggir. Nah, untuk itu caranya gimana? Caranya dibuat pemilihan itu, ya. Jadi pemilihan itu intinya begini. Kepala itu lelang pajak. Kepala desa ya yang lama sepanjang dia mau melaksanakan kebijakan baru, yaitu tugas utamanya adalah menarik pajak, kebijakan land rente itu, maka dia dipertahankan. Tetapi kalau tidak bisa, harus diganti dengan lurah yang baru. Nah, caranya gimana? Diadakan pemilihan, ya. Karena Raffles ingin tahu, ya, di antara orang-orang desa, tokoh-tokoh desa itu, ya, yang mempunyai pengikut yang paling banyak itu siapa? Gampang saja, ya. Nah, oleh karena itu, maka untuk mengetahui ya siapa ya, apakah Soto, apakah Noyo, apakah Dadap, di antara yang paling banyak pengikutnya itu, maka akan diangkat sebagai kepala desa atau lurah. Nah, oleh karena itu ya, maka setiap tahun ya, setiap tahun maka ada namanya komisi pilihan, ya KPU lah sekarang itu ya, kira-kira sama dengan KPU begitu ya. Ada komisi pilihan ya. Komisi pilihan itu datang ke desa, ada 3 orang, kemudian mengumumkan dia di sebuah tanah lapang atau di lapangan begitu ya. Semua penduduk desa pakai kentongan begitu, tung 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 begitu, semua kemudian datang semua ke lapangan. Kemudian komisi pilihan mengatakan ya, siapa yang ingin maju ya menjadi lurah desa. Tugasnya satu, yaitu menarik pajak. Pajak untuk desa kamu semua ini pada tahun ini, misalnya tugas menarik pajak tahun 2021 misalnya begitu ya. Ini sudah ada target ya. Pemerintah sudah membuat target, katakan 100 juta untuk desa Magersari misalnya begitu ya. Nah, kemudian komisi pilihan kemudian mengumumkan kepada rakyat desa Magersari, siapa di antara rakyat desa Magersari yang sanggup saya angkat menjadi lurah dengan tugas utama yaitu menarik pajak dengan target 100 juta. Kemudian kalau hanya ada 1 orang ya yang kemudian saya tuan, saya Doro gitu, ya sudah selesai. Hari itu juga langsung dikasih beslet, diberi SK. Besok pagi langsung disuruh kerja untuk menarik pajak. Dan itu hanya berlaku 1 tahun. Nanti tahun berikutnya sama,
diundang lagi untuk mencari orang yang paling kuat itu. Dan itu biasanya pentolan-pentolan itu, yaitu ya apalah bahasa kita namanya, kalau orang Banten namanya adalah apa, jawara-jawara itu ya. Kalau bahasa Jawa nah bajingan-bajingan itu ya. Orang yang paling punya pengaruh, yang paling kuat itu. Nah, kemudian pertanyaannya, loh kalau yang tunjuk jari lebih dari satu, lah itulah kemudian dipilih ya. Jadi kalau yang tunjuk jari ketika ditanya sama komisi pilihan, siapa di antara kamu itu yang mau menjadi lurah dengan tugas menarik pajak, targetnya 100 juta, bisa begitu ya. Kemudian yang tunjuk jari, saya Ndoro, siapa namamu? Saya Dadap. Kamu siapa? Saya Suto. Kamu siapa? Saya Noyo. Nah, kalau begitu berarti ada 3 calon. Ada Dadap, ada Suto, ada Noyo, kan gitu kan. Oh, oke, kalau begitu. Ya. Sekarang komisi pilihan akan menancapkan 3 batang bambu, ya, batang bambu itu kemudian ditancapkan 1, 2, 3. Kemudian Dadap diundang, hei Dadap, kamu datang ke sini, tuh kan, kamu pegang ini, ya, pegang tiang bambu ini, yang pertama. Suto, kamu datang ke sini, Jih Ndoro, datang dia, pegang ini ya. Jih, Ndoro. Sekarang Noyo. Sekarang Noyo, kamu pegang sini ya. Datang ke sini, kamu pegang ini. Ya, baik. Nah, komisi pilihan kemudian ngomong lagi nih. Rakyat desa, siapa yang memilih Dadap ya? Pegang pundaknya Dadap, terus ke belakang, pegang pundaknya terus sampai ke belakang. Jih, Ndoro. Wah, mereka kemudian uyuk. Yang pengikutnya Dadap, dia akan berjejer di belakang Dadap. Sret. Ayo sekarang siapa? Ya, yang memilih Suto, ya. Silahkan sekarang pegang pundaknya Suto terus ke belakang. Jih Ndoro. Ya, akhirnya yuk belakang. Ya. Begitu juga untuk yang Suto ya, Suto Noyo ya, Noyo juga begitu. Nah, komisi pilihan kemudian ya menghitung. Nah, pengikut yang terbanyak itulah langsung diberi beslit. Nah, hari itu juga selesai penelura. Dan besok nanti pada tahun pajak, ya katakan bulan Januari atau sebelumnya ya, bulan Desember lah. Nah, itu juga diadakan pilihan lurah seperti itu. Itulah pemilihan lurah yang pertama kali. Jadi itu buatan Raffles. Nah, kemudian pada tahun 1907 itu bersamaan dengan diundangannya IGO tadi ya, maka itu diperbaharui dengan Undang-Undang Belanda, yaitu dalam ya Stadblad tahun 1907 nomornya 212. Tolong catat baik-baik, yaitu Stadblad Lembaran Negara bahasa kita sekarang tahunnya 1907 nomornya 212 yang berbunyi Reglement of the Verkiezing, de Schorsing en het Ontslag van de Hoofden der Inlandsgemeenten. Ya, bahasa kita adalah yaitu peraturan tentang pemilihan, penangguhan dan pemberhentian lurah. Diatur sangat lengkap di situ. Kalau sekarang mengatakan bahwa pemilihan kepala desa itu adalah asli apa? Wong diatur oleh undang-undang Belanda kok asli. Yang awalnya juga diatur oleh undang-undang zaman Raffles, kemudian diatur lagi oleh undang-undang formal, yaitu Stadblad nomornya 212 tahun 1907. Ya, itu kan undang-undang formal, bukan hukum adat, ya. Kok sampai sekarang selalu bernarasi bahwa pemilihan kepala desa itu asli apa, ya? Itu adalah peraturan Hindia Belanda, ya. Nah, disitulah ya. Jadi akhirnya ya pemerintahan desa itu dia berjalan ya dengan
cara-cara tradisional, ya. Jadi pengangkatan kepala desa dengan cara-cara tradisional tidak dilatih oleh pemerintah Belanda, disiapkan perangkat desanya itu pun juga seadanya, ya, serahkan kepada kepala desa untuk mengangkatnya, ya. Kemudian anggarannya lah ini, curangnya Belanda di sini. Kalau Gemeente Belanda, Gemeente Eropa itu diberi anggaran dari APBN, ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu diberi namanya dana alokasi umum gitu ya. Kemudian juga diberi semacam dana hibah gitulah dari pemerintah pusat. Tapi desa sama sekali tidak, ya. Jadi dia diakui sebagai badan hukum, kemudian juga diberi tugas untuk mengatur, ya, untuk mengurus rumah tangganya sendiri tadi, householding tadi, itu mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi tidak diberi uang. Ya, terus hidupnya dari mana? Hidupnya Belanda mengatur supaya mengelola tanah-tanah komunal. Apa itu tanah komunal? Tanah komunal itu adalah tanah-tanah yang semula itu dirampas oleh Belanda pada zaman kebijakan tanam paksa. Nah, jadi begini. Jadi orang desa itu sebetulnya punya tanah aslinya. Karena dia itu membuka tanah, ya. Jadi ada hutan itu kemudian dibuka, akhirnya dia menjadi tanah. Tetapi pada tahun 1830 Van den Bosch membuat kebijakan tanam paksa. Tanam paksa itu isinya begini. Jadi 1/5 tanah desa itu harus diserahkan kepada pemerintah untuk ditanami tanaman ekspor, ya, kopi, nila, teh, gula dan seterusnya itu, ya. Nah, kalau tanah itu masih dikuasai perorangan, Belanda repot. Nah, oleh karena itu maka pada zaman tanam paksa itu tanah-tanah milik perorangan orang-orang desa itu kemudian dirubah oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi tanah hak milik bersama yang disebut dengan namanya tanah komunal itu ya. Nah, tanah komunal itu kemudian bukan menjadi milik perorangan tetapi menjadi milik bersama, yaitu miliknya desa. Nah, dengan milik desa, maka Belanda ketika dia minta 1/5 dari tanah desa itu dengan mudah kepala desa penguasa di suara dia raja. Ya, ini saya serahkan, ya. Nah, kemudian sebagian lagi juga diminta oleh kepala desa untuk menjadi namanya tanah bengkok, tanah apanase, tanah pelungguan. Dan itu meniru dari sistem Raja-Raja Mataram, Punggawa-Punggawa Mataram. Punggawa Mataram itu diberi namanya tanah apanase, tanah lungguh, tanah palungguan. Ya. Desa, kepala desa kemudian dengan setelah tanah-tanah pribadi itu disita oleh pemerintah Belanda, maka sebagian itu menjadi tanah apanase untuk desa. Nah, dari situlah, sejak kebijakan IGO itu, yaitu pemerintahan desa yang dibuat Belanda itu, maka tanah-tanah yang dulunya itu dirampas oleh Belanda untuk tanam paksa itu, untuk ditanami tanam-tanaman ekspor yang 1/5 itu, kemudian diserahkan kepada desa. Menjadi namanya tanah kas desa, tanah titi soro, tanah bondo desa, tanah apapun ya, namanya macam-macam bahasa lokalnya, tapi intinya adalah itu tanah komunal yang pada zaman tanam paksa itu adalah yang dirampas oleh pemerintah Belanda, kemudian diserahkan kepada desa. Nah, tanah itulah yang diberikan otoritas kepada kepala desa dan rakyat desa sebagai biaya, ya, biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kepala desanya tadi diberi tanah yang dulunya juga merampas miliknya rakyat desa. Nah, itu menjadi tanah bengkok, ya.
Nah, itulah ya. Jadi otonomi desa itu berbeda sekali dengan otonomi Eropa. Kalau otonomi Eropa itu satuan-satuan pemerintahan Eropa yang dulunya komunitas-komunitas rakyat atau masyarakat Belanda dan Eropa itu diintegrasikan di dalam satu sistem pemerintahan formal, ya, namanya Gemeente, bahasa kita adalah kota praja. Tetapi kalau untuk otonomi desa ini enggak, ya. Kalau statusnya sama-sama diakui, di-erkening, di-recognize. Jadi untuk komunitas pribumi atau masyarakat desa itu ya, itu sama diakui sebagai badan hukum reh person, sama dengan Gemeente Eropa tadi, ya. Statusnya sama, hanya posisinya berbeda. Kalau Gemeente kota praja Eropa ini masuk sistem pemerintahan formal, kalau kota praja pribumi, Gemeente pribumi atau desa itu diletakkan di luar sistem, menjadi satu namanya dalam bahasa Belanda namanya indirect bestuur, yaitu pemerintahan tidak langsung, ya. Perbedaan kedua, kalau Gemeente Eropa itu mendapatkan dana APBN yang didesentralisasikan kepada Gemeente itu, tetapi kalau Gemeente pribumi, ya, kota praja pribumi atau desa itu tidak ada sama sekali, yaitu dana dari APBN. Dia hanya diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahan desanya itu berdasarkan dulu namanya tanah komunal yang pada zaman tanah paksa itu dikuasai oleh pemerintah untuk tanaman ekspor, maka sejak itu kemudian diserahkan kepada desa sebagai miliknya desa. Ditambah dengan namanya tanah-tanah yang sebagai tanah lungguhnya. Kepala desa dan perangkat desa itu sebagai gajinya. Jadi pemerintah pusat Hindia Belanda sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, tapi cukup mengontrol, ya. Mengontrol kepala desa itu dikontrol oleh pejabat terbawahnya, namanya adalah Onderdistricthoofd, bahasa lokalnya adalah asisten wedana atau camat atau cutak itu untuk mengontrol kepala desa. Jadi pada kesempatan ini itu perbedaan antara Gemeente Eropa dengan Gemeente pribumi, ya. Dengan demikian, maka kalau masih ada orang yang memproduksi narasi bahwa pemerintahan desa, pemerintahan asli, ini saya sarankan untuk membacalah, ya, membaca ikro, membaca lagi, ya, supaya tidak membuat sesat dan menyesatkan bangsa Indonesia, sehingga karena produksi yang sesat itu membuat, ya, undang-undang desa sampai hari ini menjadi sesat kayak gini nih, ya. Kasihan rakyat desa lah, ya. Rakyat desa itu sudah merdeka sekian 70 tahun, 76 tahun, tetapi masih miskin sampai sekarang karena pemerintahannya nggak bener, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.